Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadik, asal sekolah Madrasah Sanawiyah Sultan Hasanuddin. Saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 angkatan pertama di Universitas Negeri Malang. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022 sedang melaksanakan ujian kinerja berupa praktek pembelajaran luring dengan tema faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Mari menyaksikan video pembelajaran ini. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk siapkan. negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presensi dulu ya, presensi dulu. Kelas 83. Tanggal berapa sekarang? Afia? Hairin? Aisyah? Aliahdita? Terkait dengan materi pelajaran kita, saya memberi motivasi dulu bahwa kekayaan itu bukan jaminan bahwa orang bahagia. Ada orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia. Terus kekayaan itu apa maksudnya? Banyak uang, banyak harta. Banyak harta tapi kalau tidak bahagia? Sama nih. Jadi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah apabila hati kita tenang, ya, bahagia, betul. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan kekayaan. Ya. Bagaimana kalau dia sudah banyak uang, banyak mobilnya, tapi hidupnya tidak bahagia? Seperti contohnya Lesti Kejora. Ya, siapa yang tidak kenal Lesti Kejora? Ya, dia sudah artis, kaya, kemudian kemana-mana jadi pusat perhatian, kemudian suaminya gagah, tapi toh akhirnya Lesti dianiaya oleh suaminya sendiri. Itu ya, jadi itulah anak-anak sekalian terkait dengan materi kita. Kemudian saya beri ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti ya dah? Oke. Kalau tepuk 2? Tepuk 3? Oke, saya ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Salah semua berarti. Kenapa salah? Kan saya cuma nyebut 1. Ya toh? Iya, benar. Nah, coba kita ulang. Tepuk 1, 2. Nah, masih ada yang bunyi. Coba ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Masih ada yang
kurang konsentrasi. Tidak apa-apa. Oke, jadi silakan Anda sekalian. Saya mau menstimulasi Anda semua terkait dengan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang kontekstual, ya. Yang kontekstual itu maksudnya yang ada di sekitar kita ini. Nah, ini ada alumni Pesantren Sultan Hasanuddin. Silakan dinonton videonya. Pemudi muda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Pemudi muda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah jadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Terus berusaha, jujur dan ikhlas, lalu sabarnya bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus. Oke, itu ya. 3 alumni MTS Sultan Hasanuddin yang sekarang sudah Anda semua saksikan, mulai dari Kak Rismawati Kadir Nyampa. Ya, dia pernah belajar seperti kalian di sini MTS. Tapi sekarang sudah menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, kemudian lagi video kedua, kepala sekolah kita, kepala madrasah. Ya, dulunya pernah juga belajar seperti kalian di sini. Nyantri. Ya, di MTS. Kemudian terakhir, Kak Mayor Laut Muhammad Kodar, ya. Dia orang Limbung. Jadi ketiga orang ini orang asli di sini juga. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui PBL, ini bisa ditulis. Silakan ditulis semua di bukunya. Melalui PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat mempresentasikan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik dan benar. Silakan ditulis dulu. Jadi apa itu PBL? Proses pembelajaran berbasis itu problem. Apa problem? Masalah. Jadi kita belajar ini berbasis masalah. Masalah apa yang muncul dengan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial itu? Apa faktor pendorongnya? Kemudian apa masalah yang timbul di situ?
kemudian apa faktor penghambatnya, dan juga apa masalah yang timbul di situ. Sebentar kalian, Ananda sekalian, bisa melihat faktor pendorong dan penghambat itu melalui video. Tapi saya Ustadz bagi kelompok dulu ya. Sudah dilihat? Sudah ditulis tujuan pembelajaran? Nah ini, silakan dibagi kelompok secara heterogen. Ini saya sudah bentuk sebenarnya, dan silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Karena ini sudah berbentuk heterogen. Ya, sini 5 kelompok. Oke, kita nonton videonya. Ya, jadi kalian boleh melihat, ya, mencari apa permasalahan yang muncul dari video berikut ini. Kita mulai dari faktor pendorong mobilitas sosial. Ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Nah ini ya. 1. Faktor struktural. Ini kelompok 1. 2. Faktor individu. Ya, 2 nomor. 3. Faktor sosial. 4. Faktor ekonomi. Nih, 3 dan 4. Faktor politik. Dan 6. Faktor pendidikan. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu faktor struktural. Coba perhatikan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Ada 2 faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor kemiskinan, dan yang kedua, faktor diskriminasi. Kita mulai dari faktor kemiskinan. Perhatikan gambar berikut ini. Kemiskinan merupakan penghambat mobilitas sosial. Ini bisa dilihat dari kota-kota besar, bagaimana kehidupan orang-orang miskin. Nah, kemiskinan diakibatkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kualitas manusianya juga rendah, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai. Nah, hal inilah yang membuat mereka akan terus hidup dalam kemiskinan. Tapi tidak usah berkecil hati, karena tidak sedikit orang yang dulunya miskin yang sekarang bisa menjadi kaya. Silakan. Setelah itu, Anda semua akan maju setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan dikerjakan sekarang. Ini kelompok 2 membahas tentang sosial dan ekonomi. Oke, silakan dikerjakan. Sosial dan ekonomi. Kelompok Faktor politik dan faktor pendidikan. Oke. Ini Miskin. kemiskinan. Ini diskriminasi. Ya, silakan dikerjakan. Silakan ditanya kalau ada yang belum jelas. Iya. Apa bagiannya sini? Kelompok 5. Diskriminasi. Tulis diskriminasi. Buku catatan, Ustaz. Iya, apa itu diskriminasi? Tulis apa itu diskriminasi? Apa contoh-contohnya? Kemudian apa masalah yang timbul dari diskriminasi itu? Ya. Tuliskan masalah yang timbul dari materi yang kalian bahas. Tugas kelompok terus. Ya, tugas kelompok. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Silakan ditanyakan juga kalau masih ada yang belum jelas.
Iya. Faktor struktural Ya. itu bisa dicontohnya ini kayak 7 tokoh Indonesia tersebut berhasil. Ya. Tidak usah disebutkan satu persatu ya. Mewakili saya semua 7 orang sudah berhasil menduduki posisinya. Ya, ini ada beberapa itu bisa kalian ambil. Jadi dibagi yang di belakang cari tentang apa individu, ya toh? Supaya cepat selesai. Jadi jangan satu orang saja membahas ya. Jadi ini misalnya depan membahas tentang sosial, di belakang cari ekonomi. Jadi cepat selesainya. Jadi membahas tentang pendidikan. Oke, bagus. Ya. Mungkin yang duluan selesai ini kelompok 4 dan 5 ya, kan cuma satu materi. Ya dah? Ya, Kak Risma. Kak Risma Kadir Nyampa. Itu kan memang dari orang tuanya sudah kaya. Jadi ketika dia mau melakukan mobilitas sosial, ini faktor sosial ya. Faktor ekonomi. Siapa bahas faktor ekonomi? Ya, itu bisa diambil contoh tadi itu, Kak Risma. Jadi Kak Risma itu memang orang tuanya sudah kaya, punya mobil tongkang, mobil truk, ada sekitar 30-an. Jadi ketika dia, Kak Risma itu setelah tamat dari MTs Sultan Hasanuddin ini, kemudian lanjut di SMA Bajing dan kuliah. Setelah kuliah dia gampang melakukan mobilitas sosial karena sudah punya faktor ekonomi. Iya, orang miskin. Dia mengikuti orang-orang sekitar muka yang miskin. Nggak makan. Iya, susah makan apalagi. Mendapatkan kebutuhan hidup. Jadi gepeng di pinggir jalan. Nggak gepeng Ustaz. Apa tuh gepeng? Gepeng itu begini Ustaz. Gepeng itu singkatan dari gelandangan dan pengemis. Dan yang di lampu-lampu merah itu gepeng. Nanti kalau ada razia dikejar-kejar sama dinas sosial, ditangkap lagi. Ya kan dilarang minta-minta di pinggir jalan. Ya kan membahayakan dirinya, kemudian terkadang juga dia mengeksploitasi anak kecil, dia sewa bayi 100.000. Dipikir Nah, kemudian dia paham di pinggir jalan setengah gendong. kaki Ustaz. Tahu tidak berapa dia dapat itu seharian minta-minta uang? Itu bisa dapat sampai 500.000. Iya. Makanya itu pengemis di pinggir jalan itu ya bisa saja di kampungnya itu dia rumahnya mewah, ada mobilnya. Iya, karena pendapatannya kan lebih besar dari pegawai. Ada contohnya? Ada ya? Terus apa masalahnya? Apa masalah yang muncul dari faktor politik ini? Permasalahan apa yang muncul dari faktor politik itu? Kalau misalnya terjadi lagi, kira-kira apa nanti ya masalahnya? Kalau hal tersebut terjadi lagi, semoga tidak ya. Selesai juga? Ya silakan kelompok 1. Bagus kalau berurut supaya mengikuti materi. Tapi saya sudah tahu siapa yang duluan selesai. Cuma presentasinya kita beri kesempatan kelompok 1 karena membahas materi pertama. Silakan kelompok 1. Sebesar suaranya ya. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami tentang faktor struktural dan faktor individu. Faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi.
Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Contohnya, ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia, karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Oke. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan bertanya. Atas Kesempatan. dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggal. Ya, contoh individu yang kontekstual juga yang dia minta. Ya, itu faktor individu ya. Tadi faktor pendorong, faktor individu. Tadi apa contohnya faktor individu? Ya? Itu yang 2 orang sarjana dari perguruan tinggi sama melamar pekerjaan. Iya. Yang kontekstual yang ada di sekitar sini. Ada yang bisa bantu kelompok lain? Ada yang bisa bantu kelompok 1? Jadi kelompok 4 ini mencari contoh individu yang kontekstual, yang ada di sekitar kita. Apa kira-kira? Ayo. Ada yang bisa bantu? Nah, contoh. Ustadz bantu. Contoh yang kontekstual. Ya, seperti Ananda sekarang di sini. Apakah kalian semua punya karakter yang sama? Tidak. Iya kan? Apakah kalian punya keinginan yang sama? Tidak. Apakah kalian punya ambisi yang sama? Tidak. Tidak. Ada yang betul-betul berambisi, dia belajar keras bagaimana supaya dia bisa pintar. Ada yang biasa-biasa saja. Bahkan di kelas lain, belajar di sini ya. Belajar tapi datang di kelas tapi tertidur. Itulah contoh kontekstual itu, yang individu, faktor pendorong individu. Jadi dari sekarang sudah ada niat bahwa saya nanti kalau tamat MTS mau lanjut madrasah aliyah, ambil jurusan pelajaran yang saya senangi, misalnya IPS, karena saya mau kuliah di jurusan-jurusan IPS seperti ambil fakultas ekonomi, manajemen, akuntansi. Nah, itu terkait dengan pelajaran kita ini. Nah, itu yang kontekstual. Bisa dipahami kelompok? Bisa ya? Bisa. Oke. Ada lagi yang menanyakan? Cukup? Ya. Silakan ditutup kelompok 1. Oke, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Fondasi ekonomi yang baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, orang yang diwariskan dari orang tuanya akan lebih mudah membuat mobilitas sosial karena sudah memperoleh modal. Oke, bagus. Kelompok 2. Ada yang mau tanya? Cukup ya? Ya, sudah sangat dipahami. Oke, silakan kelompok 2 kita beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya. Bagi tugas. Silakan dibuka. Sebesar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor politik. Faktor politik adalah kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Contohnya,
Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat. Bangsa Indonesia akibatnya masyarakat terkungkung dalam pembodohan. Jangankan mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir masa penjajahan Jepang tidak lebih dari 10%. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pengembangan mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia pada masa sekarang? Apa contohnya? Kalian dapat bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang mengakses pendidikan. Contohnya sektor pendidikan. Contohnya apa? Bagaimana sektor pendidikan sekarang? contohnya sekarang teknologi. Ya, teknologi. Kita sudah menggunakan teknologi belajar. Canggih seperti televisi. Nah ini kan, soal contohnya nih. Televisi, tablet, dan komputer. Kita sudah belajar menggunakan teknologi. Nah, coba bandingkan dengan zaman Belanda dulu, zaman penjajahan. Ada yang bertanyakan? Kelompok lain? Ya, sudah dimengerti ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kami izinkan kepada kalian untuk bertanya. Ya, apa yang dibahas? Diskriminasi. Ya, silakan. Ada bertanya kelompok 1. Bagaimana contoh diskriminasi di lingkungan sekolah? Dia minta yang kontekstual juga ini, diskriminasi. Apakah kalian pernah mengalami diskriminasi? Tidak? Ah, masa? Hah? Apa contohnya yang diskriminasi? Kalian sering alami di pondok? Banyak sekali ya. Itu ada pernah apa? Coba. Gak usah takut. Apa? Ya. Ya, silakan dijawab. Iya. Contoh diskriminasi yang kontekstual. Apa contohnya? Yang lain. Contoh yang lain yang kalian alami di asrama, perlakuan yang tidak adil apa? Kak Lilis. Pernah berlaku seperti itu? Tidak adil ke? Satunya dihukum, yang lainnya tidak. Nah, itu diskriminasi. Iya. Pakai jilbab pelanggaran. Seharusnya dia belum cukup poinnya, tapi sudah disuruh pakai jilbab pelanggaran. Nah, itu kan juga diskriminasi. Ya. Contohnya Ustaz, kalau misalnya kelas minta daging banyak yang kasih Ustaz, tapi kalau misalnya kita yang kayak masuk tanamnya yang masih banyak di atas tanah. Di mana kejadiannya nih? Di dapur. Di dapur. Berarti yang diskriminasi itu siapa? Kalau bisa Ustaz, Ya itu. bisa kasih masuk air sampai yang berpusat di kulkas. Kalau Sanawi enggak. Nah, itu bentuk diskriminasi. Ya. Jadi ini bukan berarti bahwa mau disuruh protes apa segala macam ya. Tapi itulah contoh bentuk diskriminasi yang ada di sekitar kita atau kontekstual. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Itu intinya. Oke, Ananda sekalian, kita sudah sampai di akhir. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.
Ya, masih terkait dengan tadi. Kemudian saya juga mau merefleksi dengan mengevaluasi hasil diskusi kita. Ya. Saya mengevaluasi ini, kemudian Ananda sekalian menceklis hasil diskusi ini. Apa yang kalian sudah lakukan? Jadi silakan di checklist apa saja yang pernah Anda lakukan. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, refleksinya bentuk seperti ini. Silakan dikumpul yang sudah selesai. Kumpul di satu kelompok. Oke. Thank you. Ya, inilah hasil refleksi kita. Kalian sudah menandai sesuai dengan Ananda semua lakukan. Saya lihat semua sudah melakukan kegiatan hari ini, pembelajaran dengan efektif, saling bekerja sama. Dilihat dari hasil dari presentasi itu terlihat bahwa kalian sudah mampu memahami pembelajaran hari ini, ya. Kemudian penilaian, Ustaz sudah melakukan penilaian secara kelompok tadi. Jadi setiap kelompok, Ustaz sudah melakukan penilaian setiap kelompok, di mana Ananda pada saat berdiskusi itu sebenarnya sudah dinilai, ya. Jadi ada for learning, evaluasi as learning. Nah, itu semua sudah dinilai. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Silakan Anda sekalian belajar dari materi apa yang kita pelajari hari ini, karena itu sifatnya kontekstual dan terjadi pada diri kita sendiri. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.